Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Vinta akan menjelaskan materi mengenai virus. Nah, apa sih virus itu? Virus biasanya disebut sebagai organisme aseluler atau bukan sel ya. Karena virus itu tidak memiliki ciri-ciri sel hidup seperti adanya sitoplasma. Jadi virus itu tidak ada sitoplasma, tidak ada membran plasma, nggak ada juga organel yang ada di sel-sel hidup lainnya, organel sel. Jadi virus itu bisa dikategorikan sebagai organisme yang tidak bisa melakukan metabolisme, tidak bisa juga menghasilkan sekresi, tidak sekresi ya. Sekresi itu menghasilkan zat sisa, kemudian juga tidak juga merespon rangsangan. Jadi virus juga bisa dikristalkan ya. Jadi virus itu bisa dikristalkan. Nah, maksudnya dikristalkan itu apa sih? Ditidurkan ya, atau tidak diaktifkan. Atau ditidurkan. Nah, berdasarkan karakteristik virus, tidak mempunyai sitoplasma, membran plasma, organel sel, tidak bisa melakukan dan lain sebagainya ini sampai bisa dikristalkan atau tidak diaktifkan atau ditidurkan. Virus dikategorikan sebagai makhluk yang tidak hidup. Makhluk tidak hidup atau dia itu bukan sel atau benda mati. Nah, anehnya virus itu dia memiliki yang namanya materi genetik. Materi genetik ya, ini bisa DNA ataupun RNA, sehingga dia bisa melakukan yang namanya perkembangbiakan atau mampu replikasi lah ya. Replikasi itu secara banyak. Nah, akan tetapi virus itu hanya bisa bereplikasi kalau dia ada yang namanya inang atau makhluk hidup yang ditempeli. Nah, maka virus kalau seperti ini, dia seperti benda mati, dia seperti benda yang hidup. Jadi biasanya virus itu dikatakan sebagai peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, replikasi virus itu hanya ada atau dapat terjadi kalau dia ada sel inangnya. Kenapa kok harus ada sel inangnya? Karena sel inang atau makhluk hidupnya itu dia kan mempunyai ribosom ya. Nah, ribosom itu berfungsi untuk mentranslasi atau mentranskripsi DNA atau RNA dari virusnya tersebut sehingga dia bisa bereplikasi bertambah banyak. Nah, energi yang dibutuhkan itu dari sel inangnya juga, dari komponen seperti asam amino dan asam nukleat itu berada di sel inang. Maka dari itu virus biasanya disebut dengan parasit intraseluler obligat. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena dia hanya hidup apabila dia ada inang. Kalau tidak ada inang, dia tidak bisa hidup. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai virus. Nah, kita lanjut macam-macam bentuk virus. Jadi virus itu dia ukurannya
1 nanometer atau 10 pangkat min 9 meter. Bayangin aja 10 pangkat min 9 meter. Nah, itu dia sangat-sangat kecil dibandingkan bakteri. Jadi dia mudah sekali menginfeksi karena untuk ukurannya saja dia sangat kecil. Jadi dia dengan mudahnya menembus imun biasanya ya. Nah, untuk virus itu biasanya diamati oleh mikroskop elektron. Jadi bukan mikroskop yang cahaya yang biasa, itu harus menggunakan mikroskop elektron. Partikel virus yang lengkap itu disebut dengan virion. Nah, virion itu apa? Atau partikel virus yang lengkap itu seperti apa? Terdiri dari DNA dan kapsid atau dia pelindungnya. Nah, ini adalah partikel yang namanya virion. Terdiri dari DNA dan kapsid pelindungnya. Kemudian fungsi dari kapsid itu apa? Untuk melindungi DNA yang ada di dalamnya ya. Ini DNA-nya ini nanti akan masuk ke dalam inang, kemudian dia akan bereplikasi. Nah, bentuk dari virus atau macam-macam virus itu ada 4. Ada yang helix, polyhedral, bersampul, dan kompleks. Bedanya apa? Kalau helix itu dia hanya ada satu batang ini, dia tegak. Kemudian di dalamnya itu ada RNA. Jadi di virus itu ada 2 ya, bisa DNA ataupun ada RNA. Kemudian dia diselubungi oleh yang namanya kapsomer. Nah, kapsomer itu adalah sama seperti kapsid. Kapsomer yang berkumpul itu nanti akan menjadi kapsid. Jadi kapsomer berkumpul akan menjadi yang namanya kapsid. Nah, kalau yang helix dia itu tegak dan hanya satu batang. Nah, biasanya kalau virus sejenis ini itu akan menyerang dedaunan. Contohnya adalah tobacco mosaic virus. Jadi ini biasanya terjadi di tembakau. Nanti daun tembakau itu akan berwarna kuning dan kecoklatan karena terkena virus. Ya. Nah, lanjut untuk bentuk yang polyhedral. Jadi polyhedral itu dia menyelubungi keseluruhan ya. Jadi bentuknya kayak apa ya? Kayak segi 6, tapi dia itu menyelubungi keseluruhan. Nah, di dalamnya itu ada DNA. Beda dengan yang helix ya. Kalau helix dia itu atasnya sama bawahnya itu bolong. Jadi beda dengan polyhedral. Polyhedral ini dia menutupi keseluruhan. Nah, biasanya itu virusnya ada yang namanya adenovirus, itu bentuknya seperti polyhedral. Adenovirus ini virus yang menyebabkan flu ya. Kemudian ada virus yang bersampul. Nah, ini berbeda dengan bentuk-bentuk virus yang lainnya. Karena yang virus yang bersampul ini ada kapsid, setelah di luarnya kapsid itu diselubungi oleh membran. Nah, membran kapsul ya. Jadi membrannya ini dia akan bermodifikasi. Nanti dia akan memiliki tonjolan-tonjolan seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk melekatkan diri ke inangnya. Baru kalau sudah melekatkan diri, DNA-nya akan masuk ke dalam inang untuk bereplikasi. Nah, ini contohnya ada influenza virus, dan sepertinya virus corona juga bentuknya seperti ini. Virus yang bersampul. Nah, bentuk virus yang terakhir itu adalah bentuk yang kompleks. Jadi ini adalah bentuk virus yang kompleks seperti ini. Dia bentuknya ada bagian tambahan yang tidak dimiliki virus lain, seperti selubung ekor, kemudian serabut ekor, lempeng dasar, jarum penusuk. Ini semua ada di struktur tubuh virus yang kompleks. Nah, bisa dilihat ini kapsidnya. Di dalamnya itu ada asam nukleat. Kemudian ada selubung ekor atau dia itu sebagai badannya ya. Kemudian serabut ekor, lempengan dasar. Nah, serabut ekor dan lempengan dasar ini berfungsi nanti akan menancap ke inang. Kemudian jarum penusuk dia akan ditancapkan ke inangnya. Kemudian nanti DNA-nya dia akan turun ke bawah seperti ini. Misalnya di sini ada inangnya ya. Nanti DNA-nya dia akan turun ke inangnya. Baru dia akan menginfeksi sel inangnya dan dia akan mulai bereplikasi. Nah, contoh dari virus ini itu biasanya virus yang menginfeksi bakteri ya. Menginfeksi bakteri. Namanya adalah
bakteriofag. Nah, bakteri ini adalah termasuk bakteri yang strukturnya kompleks. Nah, bisa dibagi dari kapsid dan asam nukleat, itu termasuk dalam kepalanya. Di sini ini adalah lehernya. Kemudian dari selubung ekor sampai jarum penusuk itu adalah bagian ekor. Jadi virus yang kompleks terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Sekian penjelasan dari Bu Vinta. Untuk mekanisme replikasi virus ke bakteri akan dijelaskan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.